Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat beraktivitas sampai pada saat ini. Tak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang saya hormati Ibu Nurmayani MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dengan NIM 3201121017 dari Pendidikan Sejarah kelas C reguler 2020. Pada kesempatan kali ini saya membawa pembahasan mengenai self love atau mencintai diri sendiri. Sebagai manusia biasa, tentunya kita pernah melakukan kesalahan yang membuat kita berada dalam posisi perasaan bersalah yang sangat mendalam. Bahkan kita sampai menghakimi diri sendiri. Pernah juga mungkin kita merasakan bahwa kita adalah manusia yang terlahir tidak berguna, karena kita mengetahui begitu banyak kekurangan yang kita miliki. Namun ternyata hal itu adalah biasa dalam kehidupan. Kita wajar merasakan hal-hal seperti itu atau berada pada posisi seperti itu. Dan mungkin manusia lain juga pernah merasakan hal yang sama. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi seperti itu. Kita lebih memilih untuk terus menghakimi diri kita sendiri, atau kita memilih untuk menerima, belajar, dan mencintai diri kita meskipun kita tahu bahwa banyak sekali kekurangan yang masih ada pada diri kita. Dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri atau self-love adalah suatu kewajiban sebagai bentuk atau perwujudan dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Mencintai diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk rasa cinta kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali berkata, menyayangi diri sendiri sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah melalui jalan menjauhi dosa, berbuat tobat, dan melakukan amal soleh, serta ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Namun sayangnya, masih banyak di antara kita yang masih belum mengetahui konsep sebenarnya mengenai mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai diri dengan menerima segala kekurangan yang ada pada diri dan mensyukuri segala kelebihan yang diberikan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah yang Maha mencintai, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Dengan mengetahui dan memahami konsep dari mencintai diri sendiri ini akan membuat kita terhindar dari pengambilan keputusan-keputusan yang akan dapat merusak diri kita sendiri, karena kita akan menjaga pemberian atau amanah yang diberikan oleh Allah yang ada pada diri kita. Contohnya seperti hati, badan, dan juga pikiran. Jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka artinya kita juga tidak mencintai Allah sebagai pencipta kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup populer di kalangan para ulama sufi, disebutkan bahwa mencintai diri sendiri itu berbeda dengan mengagumi diri sendiri atau ujub. Ujub adalah sifat di mana kita membanggakan diri kita sendiri secara berlebihan, dan itu adalah perbuatan yang tercela dan merupakan sebuah penyakit hati sehingga harus dihindari oleh setiap orang, khususnya oleh umat muslim. Sebab ujub ini dapat memunculkan sifat sombong dan juga ria. Lantas bagaimanakah cara untuk melakukan self
self-love atau mencintai diri sendiri dengan cara yang benar, pertama-tama kita harus menanamkan nilai-nilai positif yang ada kepada diri kita. Hal itu berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga kita bisa lebih menghargai diri kita. Yang kedua, berhenti melabeli diri sendiri dengan pernyataan-pernyataan negatif. Misalnya, kita melabel diri kita ini seorang pemalas, kemudian seorang yang bodoh. Karena secara tidak sadar apa yang kita ucapkan itu bisa membentuk diri kita sendiri, dan ucapan adalah doa. Sehingga jika diri kita ini dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, maka kita tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meluangkan waktu untuk melakukan me time. Di saat melakukan me time itu kita bisa melakukan hal-hal positif yang kita senangi, misalnya dengan membaca buku, menonton film yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Dengan melakukan me time, kita bisa merasa lebih baik dan meningkatkan kualitas diri kita. Dan yang keempat adalah dengan melakukan pola hidup yang sehat, misalnya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, dengan berolahraga. Karena dengan hal-hal itu menunjukkan bahwa kita menyayangi dan mencintai diri kita, karena kita ingin menjaga tubuh ini agar tetap senantiasa sehat. Dan yang kelima, kita harus menjaga kecantikan batiniah kita sebagai bukti rasa cinta kita kepada diri sendiri, yaitu dengan menjauhi pikiran dan perasaan dari hal-hal negatif. Contohnya seperti sombong, ria, pamer, suka marah, dan lain sebagainya. Karena pikiran-pikiran negatif itu bisa merusak diri kita, baik secara fisik maupun mental. Jadi kita harus menghindarinya.